Shalom, selamat malam dan salam sejahtera bagi kita sekalian. Selamat berjumpa Bapak Ibu di bulan kedua di tahun 2022. Kita kembali boleh diperkenankan Tuhan untuk menikmati kehidupan yang baru bersama dengan orang-orang yang kita kasihi. Dalam ungkapan syukur sukacita, di mana Allah senantiasa menyertai dan memelihara kita. Kembali pada saat ini saya akan membawakan renungan malam bagi kita, namun sebelum itu mari kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan, atas perkenan-Mu lah kami masih boleh ada, sebagaimana Tuhan memperkenankan kami ada. Dan terima kasih ya Bapa, pada saat ini kembali Engkau boleh mengizinkan kami untuk boleh merenungkan sebagian daripada firman-Mu. Urapi setiap hati dan pikiran kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu, sehingga firman-Mu itu Bapa, bukan hanya sekedar kami dengar, melainkan boleh kami berlakukan dalam kehidupan kami sebagai orang yang percaya. Bahkan terlebih kami boleh belajar dari firman-Mu pada saat ini. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasih dan diberkati Tuhan, firman Tuhan yang menyapa kita pada malam hari ini terambil dari Kisah Para Rasul 9 ayat 19b sampai dengan ayat yang ke-25. Kisah Para Rasul 9 ayat 19b sampai dengan 25. Dan dalam bagian firman Tuhan ini, saya mengambil tema, yaitu tentang tanda-tanda kehidupan orang percaya. Tanda-tanda kehidupan orang percaya. Nah saudara, entah kita sadari atau tidak, kehidupan kita atau kita yang menjalani kehidupan ini selalu berdampak bagi orang lain. Baik kehidupan kita itu berdampak positif, ataupun kehidupan kita itu berdampak negatif. Ataukah dalam skala yang besar maupun dalam skala yang kecil. Tetapi selalu kehidupan kita pasti akan berdampak di tengah-tengah keberadaan kehidupan yang kita jalani, kehadiran kita. Nah itulah yang terjadi dari kisah seorang Saulus. Pada awalnya kita semua kenal, kita semua tahu siapa sebenarnya Saulus sebelum ia menjadi Paulus. Bagaimana latar keberadaan kehidupannya sebelum ia mengalami sebuah pertobatan yang luar biasa, pertobatan yang ajaib, pertobatan yang ia alami ketika ia berniat, ketika ia ingin membunuh, menghancurkan. Bahkan hal tersebut sudah ia lakukan kepada orang-orang percaya. Ia membinasakan begitu banyak orang percaya. Tetapi dalam bagian perikop ini, Saulus telah mengalami pertobatan. Dan ia menjadi Paulus. Citra Saulus seorang yang kejam terhadap pengikut Kristus, itu sudah sangat terkenal. Atau sudah sangat dikenal di kalangan orang-orang percaya pada waktu itu. Sehingga ketika Saulus mengalami pertobatan pun ada begitu banyak orang yang tidak mudah menerima dan tidak mudah percaya begitu saja. Kita tahu Bapak Ibu, ketika kita mengalami sebuah perubahan dalam diri, ketika kita mengalami tuntunan penyertaan Roh Kudus, kita bertobat. Terkadang masih ada orang, bahkan mungkin yang percaya dengan kita yang bertobat tadi hanya sekecil, hanya sedikit.
Dari 100% katakanlah hanya 0,1% yang percaya kalau kita telah mengalami sebuah pertobatan. Dan yang paling banyak persennya adalah orang-orang yang tidak bisa menerima, yang tidak percaya jika kita dan bahkan Rasul Paulus pada waktu itu, yang dari awalnya Saulus, seorang yang kejam, mengalami pertobatan. Banyak orang tidak bisa menerima. Banyak orang tidak percaya. Mengapa? Jangan-jangan hanya sekedar. Jangan-jangan ia seperti orang bertobat karena ingin mendekati orang percaya dan lain-lain sebagainya mungkin. Demikianlah pikiran orang-orang banyak pada waktu itu. Tetapi sebenarnya tanda-tanda dari kehidupan Saulus ketika ia mengalami pertobatan melalui perbuatannya setelah ia bertobat. Dan bagaimana penyertaan Roh Kudus di dalam seluruh proses pertobatannya, dan pada akhirnya ia menjadi seorang rasul yang besar. Bahkan kita tahu bersama dalam Perjanjian Baru ada 13 surat yang ditulis oleh Rasul Paulus. Dan kebanyakan ia menulis suratnya itu ketika berada di dalam penjara. Sungguh, pertobatan yang dialami oleh seorang Saulus menjadi Paulus berbuah kebaikan yang luar biasa. Berbuah dengan secara luar biasa. Itu semua karena ada dalam penyertaan Roh Kudus. Ketika ia bertobat, ia rajin, ia tekun memberitakan Injil. Dan ia membuktikan, ia menyampaikan bahwa Yesus adalah Mesias. Yesus yang menyelamatkan umat manusia dari dosa. Dan segala pemberitaan Paulus, karena Saulus setelah bertobat namanya diganti menjadi Paulus. Segala buah yang ia nyatakan, ia dengan berani menyampaikan firman Tuhan. Ia dengan berani menyampaikan siapa Yesus dalam kehidupan pelayanan. Ia terang-terangan. Tidak ada rasa takut. Tidak ada rasa kekhawatiran. Kalau toh nanti buah pertobatan atau pertobatan yang ia lakukan itu berdampak bagi orang lain. Mungkin ada yang membenci. Mungkin ada yang marah. Ada yang tidak percaya yang paling banyak. Karena takut. Oh, dia bertobat. Tapi jangan-jangan hanya sebagai akal-akalan saja. Supaya bisa mendekati kita yang percaya. Mungkin saja. Itu alasan-alasan yang menjadikan orang pada waktu itu belum mempercayai, bahkan tidak mempercayai seorang Saulus yang kejam bertobat. Kemudian ia menjadi orang yang berani memberitakan Injil, kebenaran siapa Yesus yang menyelamatkan itu. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasih dan diberkati Tuhan. Bahkan kita tahu bersama di dalam kebencian, dalam ayat 23 saya bacakan. Beberapa hari kemudian, orang Yahudi merundingkan suatu rencana untuk membunuh Saulus. Ada rencana lain. Ada rencana dalam diri orang-orang ketika melihat pertobatan seorang Saulus. Bahkan mereka merencanakan ingin membunuh dia. Nah, saudara-saudara, apa yang kita pelajari dari perikop ini? Apa yang Tuhan ingin sampaikan bagi kita melalui firman? Kita belajar dari hal ini, Bapak, Ibu, Saudara, dan saya. Kita sudah mengalami penyelamatan itu. Kita sudah menerima Injil Kristus yang menyelamatkan, yang menebus kita dari kebinasaan. Maka hendaknya kehidupan kita orang yang percaya benar-benar mampu menunjukkan buah yang baik di tengah-tengah kehidupan ini.
Kita mampu menunjukkan diri dan hidup kita. Jangan takut memberitakan Injil. Jangan takut menunjukkan hidup, menyampaikan, bersaksi melalui setiap tindakan hidup tutur kata kita bahwa Yesus adalah Mesias. Anak Allah yang hidup, yang datang ke dunia untuk menyelamatkan saudara dan saya. Dan kita bertobat seperti Rasul Paulus. Ketika ia sudah mengalami pertobatan, ia menjadi rasul. Ia menunjukkan buah daripada pertobatan itu. Maka demikian juga saudara dan saya. Kita tunjukkan buah pertobatan kita, yaitu hidup hanya di dalam Tuhan. Hidup yang sesuai dengan firman Tuhan. Bukan hidup yang mementingkan diri kita sendiri, tetapi hidup yang mementingkan keberadaan iman kita sebagai orang percaya. Kita menjadi orang yang membawa perubahan dalam kehidupan ini. Tetapi ada banyak tantangan, ada banyak cobaan. Ketika kita mau hidup di dalam Tuhan, ketika kita mau menyatakan pertobatan, ada banyak hal yang kita hadapi. Kebencian, iya pasti. Ketidaksenangan, ketidaksukaan orang lain kepada kita, benar. Tetapi sebagaimana Rasul Paulus, ketika ia mengalami sebuah pertobatan, ketika ia memberitakan Injil, ia percaya bahwa Roh Kudus Tuhan yang menyertai dan memelihara hidupnya. Maka demikian juga kita. Kita yakin, kita percaya banyak tantangan, banyak hambatan, banyak kebencian yang kita alami ketika kita telah mengalami pertobatan, ketika kita menunjukkan hidup seperti yang Tuhan kehendaki. Tapi kita yakin Roh Kudus Tuhan terus bersama dengan hidup kita. Roh Kudus Tuhan akan tetap menyertai, memelihara kehidupan kita sampai kapanpun. Ketika kita pun juga mau menyerahkan diri kita, mau meminta Roh Kudus Tuhan untuk menuntun menyertai kita melakukan yang benar, melakukan yang terbaik, yang sesuai dan seturut dengan kehendak. Dengan pertolongan Roh Kudus, saudara dan saya pasti akan mampu menyatakan bahwa diri kita, diri saudara adalah pengikut Kristus dengan setia memberitakan Injil melalui hidup dan kehidupan kita. Nyatakanlah buah-buah pertobatan, nyatakanlah tanda-tanda orang percaya dimanapun kita berada. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan, firman-Mu yang boleh menyapa kami pada saat ini. Terima kasih ya Bapa. Mengajarkan kami ketika kami menyatakan diri sebagai orang percaya. Kami hanya tidak mengatakan kami percaya kepada Kristus, tetapi kami menunjukkan sikap hidup kami, tingkah laku tutur kata kami yang benar-benar lahir daripada buah pertobatan kami. Tuntun sertai kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu ya Tuhan, agar kami benar-benar mampu menjadi saksi Tuhan yang setia dimanapun kami berada. Amin. Shalom.